Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih kepada Pak Enang sebagai moderator yang telah memberikan waktu tempat untuk saya memaparkan materi. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu KS yang selalu mendukung dengan doa, dengan motivasi yang membuat kami tidak menyerah untuk melaksanakan diklat ini. Lumayan 10 hari di sana teh berhadapan dengan modul pekerjaan sehari beres 10 menit. Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan memaparkan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Di sini saya judulnya meningkatkan budaya literasi guru di SDN 4 Cibeduk dengan program karya sastra edukatif. Yang menjadi latar belakang di sini adalah budaya literasi guru di SDN 4 Cibeduk perlu ditingkatkan, terutama dalam hal menulis karya sastra. Saat ini belum ada wadah yang memfasilitasi kreativitas guru, sehingga potensi mereka sebagai teladan literasi bagi siswa belum optimal. Proyek ini bertujuan menciptakan ekosistem sekolah yang produktif sejalan dengan kurikulum merdeka dan didukung oleh kepala sekolah serta guru senior. Jadi kan Bapak Ibu di sini teh kadang suka membuat puisi, membuat karangan, tapi kan hanya sekedar coretan-coretan belaka gitu. Nah, saya teh dalam proyek ini teh supaya karya kita itu menjadi monumental gitu, menjadi sebuah karya yang dapat dikenang sepanjang masa seperti itu. Nah, tujuan sasaran proyek secara umum meningkatkan kepemimpinan transformatif dengan menciptakan budaya literasi produktif di kalangan guru SDN 4 Cibeduk untuk memperbaiki ekosistem pembelajaran. Khusus yaitu yang pertama, peningkatan partisipasi, mendorong minimal 80% guru untuk aktif menulis karya sastra dalam 6 bulan. Ibu Bapak bisa nulis kan? Jarang kan? Biar macam sering kan ya, menulis di nabur gitu kan. Nah, kemang upami sadayana abi masih di dia orang ciptakan satu buku gitu, buku karya. Jadi ibu bisa ibu pensiun teh gaduh kenang-kenangan. Amin. Sukses. Iya. Yang kedua, produksi karya menghasilkan minimal 1 karya sastra per guru peserta selama program berlangsung. Sampai pin buat judulnya lomba badis terbaru. Siap gerak itu. Ya, seperti itu Pak. Terus 3, penerbitan antologi, menerbitkan buku antologi karya sastra guru SDN 4 Cibeduk dalam 6 bulan. Mungkin walaupun abi tos ngalih, misalkan nanti ngalih, kita mah usahakan berlanjut gitu ya, supaya jadi buku. Keempat, publikasi ilmiah, mempublikasikan hasil program dalam artikel ilmiah di jurnal atau forum pendidikan. Yang berikutnya, sasaran proyek secara primer seluruh guru di SDN 4 Cibeduk. Secara sekunder, siswa, manajemen sekolah, dan komite sekolah yang akan merasakan dampak positif dari meningkatnya budaya literasi. Jadi ke minimal anak-anak teh macam puisi karya B.L. Wah, riset ya puisinya tentang neraka. Neraka panas sekali. Bukan guru agama, jadi memberikan dampak yang positif. Yang berikutnya, identifikasi isu strategis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan pembelajaran, memperkuat kapasitas guru dengan meningkatkan kompetensi literasi mereka, sehingga mereka bisa menjadi teladan dan merancang pembelajaran yang lebih kaya. Kemudian, penguatan budaya organisasi, mengubah budaya kerja rutin menjadi lebih kreatif, kolaboratif, dan reflektif, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim sekolah yang positif dan inovatif. Jadi ngajar teh ulah gitu-gitu, orang ngumpul gitu-gitu, nah seandainya orang menciptakan karya seni, misalkan orang bisa saling diskusi, misalkan Bu Nenek sekarang Abi, baik diskusi ke kumaha, bagus. Nah, kita juga supaya menghindari ketergantungan terhadap air. Ya, bikin puisi romantis, emang bodoh seperti itu. Nah, di saat AI nanti tidak jalan, nah, orang bakal bingung gitu.
Jadi kalau terbiasa membuat karya sendiri mah insya Allah bakal gampang. Inovasi transformasi yang dihadirkan pertama, forum refleksi guru berbasis karya, mengubah rapat rutin menjadi sesi diskusi dan umpan balik atas karya sastra yang telah dibuat oleh guru. Jadi saling-saling, misalkan di rapat teh, sebelum rapat teh baca puisi lah, misalkan kita baca puisi karya Bu Sari, cerita teh tentang naon ya, misalkan ibu mah kan sok nyana ketan katanya. Ketan enak cerita gitu kan, dari ketan itu abi oge sadayana ngali bakal kangen ka ibu ketan sono KBKS kita goreng sambelnya kan, jadi tidak dinamis ya. Sangai ngali tersedih. Kedua, pelibatan komunitas sekolah, melibatkan praktisi sastra lokal sebagai mentor untuk memberikan wawasan dan motivasi. Alhamdulillah para karya sastra, tukang-tukang nulis habis rencangan Kang Indah, Kang Undang, rencangan terus syukur banyak buku. Kak Budi biasa gitu, kami ayah waktu saya aktos. Ketiga, pendekatan problem solving program ini menggunakan siklus sederhana, identifikasi kendala guru, rancang solusi, kemudian laksanakan lalu evaluasi untuk perbaikan. Jadi pertama, identifikasi apa sih yang membuat guru susah untuk membuat karya sastra. Misalkan Bu Dini, kenapa yang paling sulit dalam membuat puisi apa Bu? Imajinasi isinya kan itu. Nah di sini strategi implementasi dalam 6 bulan ini dibagi menjadi 3 fase utama. Pertama, persiapan. Di sini sosialisasi program, asesmen awal minat dan kemampuan menulis guru, pembentukan tim proyek, dan menjadwalkan lokal karya. Ini proses saya ini adalah pada sesi 1. Jadi kalau mau diterapkan gitu ya, ayo orang lanjut ke pertama awal minat ibu bapak karena sastra kumaha gitu. Berapa karya? Kita fase 2 aja. Fase kedua, implementasi, pelaksanaan lokal karya, penulisan puisi, cerpen, pantun, sesi pendampingan individu dan kelompok, proses penulisan dan pengumpulan karya. Fase 3 adalah proses editing bersama. Nah, jadi terus dikumpulkan puisinya sederhana gitu ya. Nah, itu di editing, bahasa anu kirang raos, kata-kata kirang nyambung, memperbaiki gitu. Terus gitu finalisasi karya, kayak terus beres ya, karya kita udah terbentuk. Misalkan suara hati segedudukan, seperti itu. Terus gitu diterbitkan, definisi hasil di KKG ya, kita udah membuat buku. Nah, gitu kan. Ada hal yang dapat kasar mah, ada hal yang nilai lebih daripada sekolah anu sanes itu. Alhamdulillah abg saya terus gaduh 2 buku, terus nambah 2 buku, terus dipublikasi secara ilmiah. Yang pertama penulisan karya ilmiah, yang kedua matematika interaktif, udah ada bukunya. Akhirnya iya nalingna. Oke Pak, lanjut. Mitra yang dilibatkan, pertama sastrawan atau penulis lokal sebagai narasumber, alhamdulillah udah ada. Kedua, penerbit lokal untuk proses percetakan, kartu naros ke orang anu kantos ada mau buku. Nah, sastrawan lokal tadi perisak angka paling. Ketiga, pengawas sekolah sebagai penasihat program, harus tetap melibatkan pengawas. Ekorima duka, ini kan pada dibubarkan. Nah, pengawas harus tetap ada sebagai stakeholder. Sumber daya dan pendukung, pertama sumber daya manusia, yaitu seluruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan komite sekolah. Misalkan komite manjana, yang ada mau puisi, judulnya Batu Ali, kan? Koleksi Batu Ali gitu. Ada manjana baso. Manjana tentang baso. Baso yang surat Basreza. Wah, gitu. Guru Ciluk 4 sungguh berminat. Yang kedua, sarana prasarana ruang serbaguna untuk lokal karya, perpustakaan sekolah, akses internet dan komputer untuk pendidikan dan penyuntingan. Alhamdulillah kita memiliki semuanya.
Kan ruang perpustakaan itu nggak selalu harus ruangan yang penuh dengan buku yang rapi, ini biasa dibaca. Dimanapun, malahan selalu baca, dimanapun itu adalah perpustakaan, karena apapun yang kita lihat bisa kita baca. Melihat bunga bisa dibaca. 3. Dukungan penuh dari kepala sekolah, persetujuan dari dinas pendidikan setempat, dan partisipasi dari komunitas belajar. Rumah ibu didukung kami program Sangat mendukung. alhamdulillah. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Kemudian monitoring dan evaluasi. Pertama, indikator keberhasilan. Di sini tingkat partisipasi guru dalam setiap sesi lokal karya minimal 9%, jumlah karya sastra terkumpul dari para guru, terbitnya buku antologi karya guru, dan tersusunnya dan artikel ilmiah untuk publikasi. Minimal kita sampai ini dulu, jumlah karya terkumpul. Hari pas terkumpul mah pada di-share di TikTok, bisa dipublikasikan lewat Facebook juga bisa. Yang kedua, strategi dokumentasi dan refleksi, notulensi dan setiap pertemuan dokumentasi. Jadi ada foto, video, dan pengumpulan portofolio karya guru secara digital. Ketiga, umpan balik. Di sini ada survei umpan balik setelah setiap sesi lokal karya dan sesi diskusi kelompok terfokus. Di akhir program untuk mengukur dampak yang dirasakan oleh guru. Selanjutnya, dampak dan keberlanjutan. Pertama, perubahan yang diharapkan. Secara budaya terciptanya literasi yang kuat. Kadang-kadang kita macam inti nangkul, ujung nangkul. Rata-rata lihat judul, pasti ada gitu kan, seperti itu. Nah, kemana supaya karya itu bisa dibaca. Jadi kita membuat pendahuluan itu membuat orang lain penasaran. Rata-rata pendahuluan lewat kan. Seperti itu. Terus ke dalam kinerja, peningkatan kualitas metode mengajar guru yang lebih kreatif dan inspiratif. Misalkan kan, karena membuat puisi ya, kita buat teori pendidikan puisi. Misalkan judulnya fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun yang hijau, udara masuk ke stomata, itu diolah oleh zat klorofil, lahirlah menjadi karbohidrat. Terus gitu kan. Jadi anak-anaknya bakal mau bosenin, seandainya kita memiliki inovasi yang lain. Kemudian pelayanan, siswa mendapatkan teladan literasi yang otentik dan sumber bacaan baru dari karya guru mereka sendiri. Jadi diharapkan siswa-siswa itu menjadi karena guru nggak ada mau puisi, nggak ada mau karya sastra teh atau belum gitu. Nurutannya ada mau puisi Pak Dudi. Pak lanjutkan. Selanjutnya, yang kedua, strategi berkelanjutan, menjadikan program karya ini sebagai agenda tahunan sekolah. Jadi 1 tahun 1 buku. Kemudian membentuk klub sastra guru sebagai wadah berkelanjutan untuk berkarya. Maka kita membuat sastrawan 4 Cigedung. Yang keempat, mengintegrasikan karya guru sebagai bahan ajar dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, potensi replikasi. Model program karya sastra edukatif ini dapat dengan mudah diadaptasi dan direplikasi oleh sekolah lain di lingkungan gugus atau kelompok kerja guru. Misalkan SD lain tertarik ya, kumaha carana, kita gampang. Lanjut Pak. Terus, Rick, ada saran dan pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Nirwan atas pemaparan rancangan proyek yang akan dilaksanakan ketika nanti Pak Nirwan akan menjadi seorang figur atau pemimpin di sekolah yang akan Pak Nirwan pimpin. Bagus sekali, ternyata pemaparan yang Bapak sampaikan begitu menginspiratif. Namun mungkin dalam dunia nyatanya yang akan saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mungkin punya inisiatif untuk menumbuhkan kesadaran literasi
Karena ketika seseorang akan membuat sebuah karya, apalagi dengan tulisan, pasti diawali dari literasinya dulu sebelum seseorang bisa menulis. Itu adalah untuk menginspirasikan seseorang tersebut untuk menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak punya tip atau saran cara untuk menumbuhkan literasinya tersebut. Terima kasih Pak Nirwan. Baik, terima kasih Pak Endang, pertanyaan yang menarik sekali. Untuk menarik minat literasi, pertama tanamkan dulu rasa cinta terhadap membaca, seperti itu. Ulah wakaan hesed yang mudah dulu, misalkan membuat pantun. Kita buat pantun yang sederhana aja dulu. Misalkan ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, seperti itu. Senal capit, senal swallow, padu disipit kayak ini loh, kan seperti dulu kan, seperti gitu kan. Ya misalkan pas orang ketemu, saya saling ketemu teh, misalkan ada ikan di atas genteng, diambil oleh kucing. Kasihan deh. Kasihan. Kerena kehujanan. Ya itu misalnya saya ketemu bisa buat pantun. Jadi tanamkan dulu gitu rasa cinta terhadap literasi. Kalau sudah cinta, misal kita bakal terinspirasi. Ya. Kalau cinta sudah melekat, dari potong asa cepat. Itu sebuah pantun enggak Pak? Ya baik Pak, terima kasih. Udah? Ya. Ada yang lain? Yang pasti kan Bapak Ibu suka baca lirik lagu kan, itu kan sama literasi juga. Kebayangkan kamu baca lirik lagu dilewat-lewat. Jenuh aku mendengar, lebih baik sendiri. Lagu naon eta kan? Nah itu kan lagu kayak lirik bersusun kan, seperti itu. Jadi tanamkan rasa cinta terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya kalau tidak ada, kita tutup. Next Pak. Nah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.